Cek sound, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Bos. Yes. Pagi Pak Holi. Oke, pagi semuanya. Baru jam 8 ternyata ya. Masih pagi-pagi banget. Oke. Setiap hari kita edukasi. Nah, hari ini juga edukasi lagi. Bagi ada yang masih baru? Adakah yang belum paham tentang HA cat? Siapa yang belum paham, belum mengerti tentang HA cat? Sudah semua? Oh sudah ini. Ini berapa? Oh baru sedikit ternyata. Oke. Saya share dulu linknya. Oke. Siapa yang belum memahami HA cat? Ini mulai masuk. Oke. Nah, pagi ini oke, baru ada yang baru masuk. Oke. Ada yang belum paham tentang HA cat? Oh, sudah ya. Oke. Nah, kalau HA cat sudah paham, sudah ada yang sudah ngerti tentang HA cat, maka pagi jam 8 seperti ini kita screening saham-saham apa aja yang layak untuk dibeli. Kalau menggunakan HA cat ya, saham yang layak untuk dibeli atau yang bisa kita transaksikan nanti di saat jam 9.00, maka carilah saham yang candle bayangannya biru pertama kali. Siapa yang belum tahu candle bayangan? Saya, Sudah. Pak. Siapa ini? Belum tahu candle bayangan? Oke. Yang belum mengerti candle bayangan, nah, silakan perhatikan di layar ini. Di layar ini contoh Amar ya. Candle bayang itu sebelum jam bursa berjalan itu sudah muncul yang namanya candle. Ini sekarang nih. Sekarang jam 8.14 candlenya sudah muncul, tapi volume di bawah ini belum muncul. Ini namanya candle bayangan. Jadi candlenya sudah ada, tapi volumenya belum ada. Dan candle bayangan ini hanya bisa dilihat antara jam 7.40 sampai jam 8.59. Jadi bisa dilihatnya antara jam 7.40 sampai 8.59. Pak, candle bayangan itu kadang-kadang bisa meleset juga ya Pak ya? Melesetnya di mana, Bu? Kadang-kadang kan kayak kemarin jam gitu.
Kok malah turun-turun terus, padahal biru pertama. Ya untuk swing memang, tapi kan posisinya turunnya kok semakin dalam, mau dilepas kayak eman-eman, kayak gitu. Oh, bukan. Mau dilepas eman-eman jangan. Kemarin jam itu. Oke. Oh, tunggu. Masih loading. Jadi candle bayangan ini sebagai estimasi kenaikan, bukan kepastian. Bukan kepastian. Jadi candle bayangan ini adalah sebagai estimasi kenaikan. Itu satu. Nah, fungsi dari Heikin Ashi chart itu kan ada dua. Satu, untuk mengetahui tren suatu saham akan naik. Yang kedua, untuk mengetahui tren akan naik atau akan turun. Yang kedua, untuk estimasi kenaikan harganya. Di hari itu, di satu hari aja, bukan untuk beberapa hari. Oke, contoh ambil apa? CEM. Di saat candle di sini, di tanggal 10 Januari, itu candle bayangannya biru pertama kali. Betul? Yes. Betul. Di saat tanggal 10, naiknya cuma candle bayangannya, kalau nggak salah 5 atau 7%. Berapa persen ada yang masih ingat? Yang kemarin Pak ya, wait Pak, saya buka catatan. Ya. CEM. Tapi tidak Kemarin 7,46. 7,46, oke. Tanggal naiknya 1,2%. Ya, tanggal 10 kan? Iya. nggak sesuai dengan estimasi. Estimasinya memang naik 7% ya, berdasarkan candle bayangan. Dan di Heikin Ashi-nya itu biru pertama kali. Di saat candle biru pertama, artinya trennya mau naik. Cuman naik 1,2%. Estimasi hari itu akan naik 7%. Ya. Nggak nyampe 7%, bisa jadi nggak naik. Tapi di saat candle biru pertama, itu tandanya trennya mau naik. Tapi saat di tanggal 11, candlenya merah. Kalau candlenya merah, berarti trennya mau turun. Jadi jangan di hold. Gitu. Ini kan untuk swing. Metode swing itu dipantaunya, belinya jam 9. Belinya jam 9, bisa ditahan trading plan-nya 1-5 hari. Target profitnya 5%, durasi waktunya 5 hari, candlenya atau indikatornya Heikin Ashi. Biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Memantaunya kapan? 11.15 dan 14.30. Jadi kalau beli CEM kemarin tanggal 11 jam 11.15 harus dilihat. Kalau candlenya merah harus dijual. Harus, jangan, oh sayang, jangan. Kan ada 3 trading plan-nya. Satu targetnya 5%, durasi waktunya 1-5 hari, candlenya Heikin Ashi, time frame-nya daily. Jadi biru pertama berarti trennya mau naik. Ternyata besoknya merah berarti nggak jadi naik. Apa yang harus dilakukan? Ya jual di saat merah. Minus, nggak masalah minus harusnya. Jangan ditahan. Berarti ini gagal. Minusnya berapa? Berapa minusnya? 5%, 6%? 5,19. 5,19, 5%. Harusnya apa? Dijual. Karena apa? Candlenya merah. Kalau nggak dijual, nanti kayak gini nih. Makin dalam. Itu kalau yang digunakan, yaitu Heikin Ashi. Heikin Ashi chart. Kalau mau masih ditahan-tahan,
masih ditahan-tahan. Ya nanti boleh, selama tidak turun dari support yang ini, nggak apa-apa ditahan. Tapi ya resikonya minusnya bisa makin dalam. Kalau estimasinya nggak tercapai, Pak, ini 7%. Kenapa nggak tercapai? Ya ada faktor yang nggak bisa kita lihat di saat bursa berjalan. Apa? Volume. Volumenya kecil. Tanggal 10 itu ternyata volumenya kecil. Jadi apa? Nggak kuat ngangkatnya. Besoknya merah, ya harus dijual. Jangan ditahan. Swing. Jadi berdasarkan indikatornya, ya, saat candlenya merah harus dijual. Kalau nggak dijual, hari ini bagaimana? Berpotensi turun lagi. Gitu. Jadi ada trading plan yang harus tetap kita jaga. Itu contoh apalagi hari ini? Pak Holi, boleh tanya mengenai CEM, Pak? Boleh? Kemarin itu pagi-pagi candle bayangannya yang kan habis biru pertama, kemarin candle bayangannya merah. Merahnya tuh minus 2,29. Tapi Ya. kan kita masih berharap dia, karena kan itu baru candle bayangan. Nah, sesi pertama candle bayangannya biru, Pak. Oke. Tapi memang doji gitu modelnya, cuman kecil kan. Nah, akhirnya pas sore saya lihat, oh merah saya jual gitu. Nah, kira-kira kalau model kayak gitu misalnya candle bayangannya merah, terus siangnya ya sesi pertama itu biru tapi kecil, mendingan kita jual di situ atau kita nungguin lagi ya? Bukan. Jamnya jam berapa, Bu? Jam 11. Sesuai itu saya kan pakai alarm, tiap kali dia alarm bunyi saya lihat candle kan gitu. Ya. Jadi sesuai sih Pak, jam siangnya ya sebelum tutup itu kan 11 sekian ya, 11.15 ya Pak ya. 11. Itu bunyi, Ya. dia candlenya biru, tapi kecil Oke. gitu. Tapi saya diemin ya karena masih biru kan. Nah terus pas yang jam 2.30 ya Pak. Ya. 2.30 alarm saya bunyi lagi, terus saya lihat candle merah, saya jual gitu. Nah Ya. kalau seperti itu, misalnya dia di candle bayangannya merah, terus di sesi pertama biru tapi kecil, sebaiknya menurut Pak Holi kita jual atau kita tungguin aja Pak? Enggak, selama candlenya masih biru, tetap hold. Tetap hold ya Pak ya? Iya. Oke. Oke Pak, makasih. Yes. Jadi misalkan jam 11.15 candlenya biru, ya hold kan. 14.30 candlenya merah, ya harus jual. Karena kita juga nggak tahu nanti saat jam 3 itu akan jadi biru merah, sama-sama nggak ada yang tahu. Tapi itu sebagai antisipasi kita, kalau turun supaya nggak terlalu dalam. Maka 14.30 kalau memang merah, ya jual. Kalau masih biru, ya hold. Gitu. Oke, makasih Pak. Yes. Oke, ada lagi? Yes. Pak Holi, bisa masuk amar jadinya. Amar. Tim Pak Agus itu Amar. Amar bisa biru pertama? Tentunya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oh. Pak, Ingat ya, jam trade 9, Bapak dan Ibu pilih satu saham yang mau dibeli. Fokuslah ke satu saham yang mau dibeli. Jangan jam 9 belinya 3. Nanti bingung mantaunya. Tapi amar itu apakah turun dulu ya Pak? Bukan, Ibu mau beli Amar tujuannya apa? Swing kan? Swing sama fast trade mungkin Pak. Swing sama fast trade. Di satu sekuritas Ibu belinya swing sama fast trade. Enggak, saya punya 2. Oke. Yang swing jam 9 langsung HK tutup. Ya. Yang swing jam 9 beli lalu jangan tutup. Yang swing jam 9 beli lalu auto sell naikkan 5%. Setelah itu tutup aplikasinya. Yang fast trade pantau 100 tick sama 1 menit. Oh ya, ya.
Soalnya kemarin tuh volumenya besar Pak Holi. Yes. Volumenya ini besar, betul. Ya, Kalau hari jadi- ini volumenya kecil, bisa jadi turun. Iya, makanya saya ragu-ragu Amar ini bisa nggak ya? Soalnya kemarin volumenya besar. Yes. Zata juga bisa. Oh, saya belum ngirim ya. Saya udah ngirim. Spekulatif buy Bu kemarin. Pagi Pak Oli. Oh, saya belum ngirim. Iya, ya. Pagi, Pak. Pak Oli, saya mau nanya yang CBRE. CBRE. Iya, Ya. itu kemarin kan kalau nggak salah ARB ya. CBRE. Iya, kemarin ARB. Nah, kira-kira hari ini gimana potensinya, Pak? Hari ini bisa min 9%. Bisa min, bisa ARB lagi, Pak, hari ini. Oke. Berarti kalau ARB itu Berdasarkan kita candle nggak ada buying. kesempatan untuk jual ya, Pak Oli? ARB bisa jadi kalau kita menjualnya bisa, cuman belum tentu terjual gitu, Pak. Masih Berarti kalau punya gini- CBRE masih punya. Iya, kemarin udah untung, terus kemudian saya jual, masuk lagi. Nah, Oke. Jadi kalau gitu strateginya gimana, Pak? Apa kita tunggu lagi untuk dia naik lagi? Strateginya minusnya berapa, Pak? Minusnya sekitar 12%. 12, udah banyak ya. Berarti bisa jadi besok hari ini merah, karena ini volumenya besar banget nih. Kalau hari ini volumenya kecil, dia langsung drop. Nanti strateginya gini Pak, kalau nggak mau cut loss, biarkan turun. Nanti saat mau naik, breakdown. Itu Oke. strateginya. Ya, Dan terima kasih, jangan Pak beli Oli. saham yang lain dulu Pak ya, supaya Fokus. dananya masih tetap ada. Baik. Gitu. Jadi Bapak punya CBRE, selesaikan ya, tunggu sampai naik lagi, atau cut loss, atau nanti ada 3, tunggu sampai naik lagi 1. Yang kedua, biarkan turun, baru nanti breakdown. Mhm. Kalau nggak mau pilih cara 1, cara 2, cara yang ketiga, cut loss. Karena memang kesalahan kemarin nggak dipantau 101 menit nih pasti. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Oli. Oke bos. Pak, CBPE Pak, kan ini candlenya 10%. Apa CBPE? CBPE, candle bayangan 10%, low-nya min 5, dan candle bayangannya tidak sejajar. Oh, gitu. Wine Pak. Apa? Saya masih punya Wine. baiknya Bentar. Kenapa Bu? dilepas nanti. Saya masih punya. Punya Tapi di berapa? harganya ya saya beli pas harga penutupan sih. Di Harga penutup 192. 192. Enggak apa-apa. Kalau saya pantau 192, ya kan tinggal apa itu namanya? Dipantau ya Pak. Iya. Apa wine? Berarti Wine 10, kalau bayarnya 10,38 Pak. Bagus nggak? Sejajar. Yes, bagus. Ini menarik wine. Ya ini kita buat fasted wine bisa. Siap. Makasih Pak. Yes. Fasted ya. Jangan nginep-nginep loh kalau fasted. Siap. Kecuali lengket. Harus berani Pak. Harus Ya, berani cut betul. loss. Oke. Ada lagi? Pagi Pak Oli. Pagi bos. Pak, untuk yang PSAB itu dia volumenya besar, terus dia posisinya di atas awan, tapi kendal bayangannya cuma 2,4% Pak. Ya. Itu gimana Pak? Ya. Potensi naiknya berarti 2,4. Potensi naiknya berarti 2,4. BSBK gimana Pak? BSBK 6%. 6. BSBK oke. BSBK Zata menarik hari ini. Terima kasih Pak. Yes. Ada lagi? Ayo silakan.
Pak Holi. Ya bos, Mau nanya dong Pak. silakan. Kalau misalnya pakai Mirai nih, saya kan pakai handphone untuk transaksi yang fast trade Pak. Oke. Mau nanya untuk ini aja pengalaman Pak Holi itu kalau misalnya dari jam buka nih jam 9.00 itu kita udah titip dulu sebelumnya atau sambil lihat candle 1 menit 1 tick kalau misalnya dia gap up kita nggak usah ambil atau kalau gap down baru kita klik ambil atau kalau misalnya naiknya normal gitu kita boleh ambil gitu. Boleh minta itunya nggak Pak pengalaman? Jadi jadi gini Bu, untuk ini kan fast trade ya, fast trade yang Iya. jadi gini, contoh. Oke, saya kasih contoh wine. Ini kan wine. Nah, wine harga penutupan wine itu kan 234. Yang itu masih BABP Pak, yang 100 stick. 100 stick BABP. Oh, enggak berubah. Oke, nah coba perhatikan di bid offer ini. 234 kan penutupan kemarin. 234. Nah, ini. Oh, itu BABP ya, Pak? Oh, BABP. Itu yang di tengah BABP. Di mana, Bu? Itu di apa? Itu candle BABP, Pak. Oh, ini. Iya. Masih loading. Perhatikan bid offer ini. Ini wine ini. Ini harganya wine kan? Oke. Nah, wine jam sekarang misalkan mau fast trade wine. Sekarang beli di 234. Misalkan 1 juta. Di 236 1 juta. 238 1 juta. 240 1 juta. 244 1 juta. 1 2 3 4 5. Maksimal 5 tick. Ini isi aja 1 juta 1 juta. Jam 9 sekarang kan? Ya sekarang. Ini semua persepsi saya, semuanya portonya kosong loh ya. Saldonya misalkan ya terserah maksimal 20 saldonya. Kalau saldonya 10 ya nggak apa-apa, terserah. Jadi jam 9 langsung 1 juta, 1 juta, 1 juta di 5 tick ini. Nanti mana yang keambil? Nggak tahu. Jam 9 ternyata gap up ke 240. Yang keambil mana? Di 240 ke atas. Yang bawahnya nggak keambil. Lalu nanti di saat sudah berjalan, sudah buka, yang keambil biarkan keambil. Kita perhatikan candle 100 tick sama 1 menitnya. Kalau biru membiru, masih biru-biru, karena masih ada saldo, ini kan baru kepake 14 juta. Sorry, 6 juta kan, 1, 2, 3, 4, 6 juta. Berarti saldonya masih berapa? 14 juta. Kalau naiknya masih kenceng, ya ini bisa dipakai nih 14 juta. Tambah lagi, beli lagi boleh. Mau belinya 14 juta semuanya, ya silakan kalau pemberani. Ini udah masuk ke selera pemberani berarti all in boleh, 50% boleh ya. Masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau di awal ya ini yang saya lakukan setiap hari. Nanti sisanya dilihat kondisi di saat jam 9. Masih naik kenceng ditambah lagi. Gitu. Pak, kalau misalnya boleh nanya, kemarin itu kan pas saya screening itu kan sebetulnya yang saham yang potensial arah itu kan ada 2, MTSM sama CBRE. Apa? MTSM? Sama CBRE, cuma memang saya ambilnya yang CBRE. Nah, mau tanya aja kalau secara teori itu kan MTSM itu begitu opening itu langsung ARB itu langsung turun gitu, terus habis itu ARB. Nah, andaikan kita misalnya sudah titip kayak cara seperti ini dari pagi, terus kan kejemput pasti itu Pak. Nah itu kan habis itu ARB terus tuh sampai sore. Nah itu untuk gimana ya caranya supaya kita bisa nggak seperti itu gitu Pak. Kan Misal nih WEN ya, saya udah nitip di 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nanti jam 9 tiba-tiba ARB. ARB-nya jam 9 loh ya. Jam 9 ARB. Saya dapatnya kan di ARB. Iya, Tapi nggak kok masalah. Kenapa? Tapi Sampai kan sore. Sampai sore. Ya karena ini kita nggak bisa keluar, ya biarkan, nggak masalah. Tapi dapatnya kan nggak minus. Dapat di bawah, Bu. MTSM itu sudah biru keberapa? Ke MTSM kemarin ketiga. Ya, ketiga. Kemarin, untuk data kemarin ya. Iya, kemarin berarti kan sudah tinggi gitu. Dan MTFM lotnya juga nggak banyak kan? Pak itu Pak. Ya pasti nggak banyak. MTSM Kecil. lotnya kecil. Pauli, Ya bos. boleh coba diintip analisa untuk 15 Pak. Gemas hari ini, Pauli. Jimas. Iya. Jimas hari ini candlenya sudah estimasi kenaikannya plus, candlenya masih merah, volumenya kemarin, loh, ini menarik nih, volumenya kemarin kecil, hari ini kalau bisa volumenya besar, oke. Potensi naiknya 6%, kalau low plus, masih plus 2%. Apakah ini yang dimaksud juga spekulatif? Spekulatif, Pak. Tetap spekulatif, Pak. Masuk spekulatif ya, Pak Ya. Oli ya? Iya, aku lagi browsing, aku ngintip. Yes. Jadi boleh ambil dengan risiko spekulatif ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Oli. Siap, Bos. Pak Oli, saya mau nanya, Pak. Ya. Kan ini saya jatah udah lama belinya di 149. Nah, Ya. nanti kan jatah itu hijau pertama 110. Umpamanya nggak nyampe ke 149 mau saya jual, itu laku nggak ya, Pak? Nggak nyampe harga hari ini. Ibu mau jualnya di berapa? 149. Sekarang 149. Sekarang Oke. masih 110. Misalkan nanti Ibu mau jualkan 149. Kalau hari ini harganya nggak nyampe 149, ya nggak akan mungkin laku, Bu, dijual. Oh iya. Gitu. Hari ini maksimal Zata ya, Zata. Zata 6 apa ya, Pak? 110. Itu udah ruginya kemarin udah 30%, udah menurun 28% sekarang. Hari Pak. ini kalau arah berapa Zata? Kalau arah hari ini 149. Nggak mungkin hari ini Zata ke 149. Hari ini Zata nggak mungkin ke 149. Maksimal 148. Oh, dijual berarti bisa ya Pak itu 148 kok. Kalau nanti arah bisa 148. Kalau nggak arah ya nggak bisa. Oh gitu ya Pak. Ya. Terus itu Berapa kapan bisa bisanya ya? dijual itu Pak? Kapan bisanya dijual? Kalau nyampe di 149. Oh, itu nunggu spike gitu apa? Ya bukan. Nunggu hijau apa gimana? Bukan, gini loh. Ini kan harga ini kan naik, bisa turun. Ya kan? Hari ini bisa nggak ke 115? Ke 115 bisa, setelah itu bisa turun lagi kan? Maka inilah fungsinya kita punya target dan melihat indikatornya. Ibu sampai minus berapa persen? 28. 28%. Pasti di saat candlenya merah pertama itu nggak dijual. Iya, soalnya nggak nyampe ke 149 Pak.
Cuma Iya, saat 122, gini. 123 gitu Saat Ibu aja beli perjalanannya maksudnya gini, itu. Ibu dulu belinya saat jam 9 pagi atau siang? Waduh, ntar Pak saya kabari. Bukan Saya maksudnya lihat gini, Bu. dulu, saya lupa. Supaya kita itu sama-sama match ya, antara yang diajarkan dengan yang kita beli. Biasanya sih saya kalau beli jam 9, nggak pernah Oke. beli siang, nggak pernah. Paling beli siang itu jual pagi gitu, beli sore jual pagi itu saya beli. Kalau siang saya nggak, jarang Pak. Oke. Beli itu jarang, cuma Ya, mantau aja. Tapi ingat juga, belinya jam 9 apakah jam 9.00 atau setelah saat? Enggak 9.00. Oh, berarti nggak ikut yang saya rekomendasikan kan? Enggak, itu hanya percakapan malam gitu. Terus Zata itu kan panjang ya Pak, gitu kan. Ada yang nanya, oh ya bisa, anu ya, gitu. Terus besok itu saya beli gitu, bukan rekomendasi Pak. Hanya Oke. edukasi malam Oke, gitu. nggak apa-apa. Panjang, waktu itu panjangnya berapa lama? Bisa Udah sampai hanya? 9 bulan gitu Ya Pak. udah, Ibu tunggu 3 sampai 9 bulan. Kan udah dibilang kalau 3 sampai 9 bulan ya tunggu. Kenapa baru 3 minggu panik? Enggak Gitu. panik Pak, bosen lihat. Nah, bosen. Bukan bosen, Ibu loh. Dari awal kan sudah tahu 3 sampai 9 bulan. Lah ini 3 Iya. minggu udah bosen. Ayo. Nggak Iya, itu sesuai terus. loh. Iya sih Pak, udah sebulanan kayaknya. Iya Ya saya. udah, kalau Iya, gitu 3 ya. minggu. Kalau nunggu lama bosen, ya fast rate. Kan gitu. Fast rate cuma 5 Iya. menit. Kadang-kadang itu saya fast rate itu saya siapin gini ya, mau buy gitu. Itu udah loncat tinggi Pak harganya itu. Terus Syaratnya saya fast rate begini, Bu. Syaratnya fast rate apa dulu? Penuhin dulu dong. Kalau mau fast rate, apa yang harus disiapkan? Kan gitu. tombol sell sama buy kan Pak. Masa. Coba lihat buku panduannya. Ayo. Saya cuma kalau mau fast rate itu saya tombol buy itu saya Nggak bisa. siapin setelah Ya, itu berat. langsung saya kan di situ mamanya 67 langsung duduk 68 69, waduh nggak jadi beli saya, wes nggak mungkin ke Uber gitu Pak. Ditawar Bu, harganya ditawar kayak ibu beli sayur. Berarti yang Ibu lakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Ya, terima kasih. Ya. Yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Makanya saya ikutnya itu kalau udah nggak nututi fast rate mesti saya ikutnya swing gitu. Kayak kemarin gitu Eli itu nggak sempat gitu, udah saya ikutnya CBRE gitu Pak, yang lambat-lambat gitu. Yang nggak cepet gitu loh Pak. Kayak angin gitu, angin lesus. Gitu. Iya, terima kasih Pak Oli. Ada angin juga ternyata. Oli. Ya bos. Selain wine apa Pak Oli untuk fast rate? Cuman wine Pak. Saya dapatnya cuman wine. Yang untuk selera pemberani ada wine. Kalau untuk yang fast rate, BSBK bisa. Zata bisa ya? Zata bisa. Amar bisa. Untuk yang Lion tuh Lion lotnya kecil. Oh, kecil ya? Ya. Oke Pak Oli. Pak Oli. Ya bos. Pak Oli, kalau kita fast trade kan kita menggunakan 100 stick sama 1 menit. Betul. Di mana pada saat candle-nya merah kita jual. Nah, merah itu di salah satu yang 1 stick dan 1 menit atau harus dua-duanya merah baru kita jual? Ingat, ada trading, perhatikan trading plan-nya. 1, durasi waktunya 5 menit maksimal. 2, target profitnya 2%. Yang ketiga, candle-nya. Misal, baru 1 menit, profit 2%, ya jual Pak. Yang kedua, gak naik-naik selama 5 menit, ya jual. Yang ketiga, setelah beli, candle-nya sama-sama merah, jual. Kalau salah satu merah, boleh di hold.
Itu. Jadi sama-sama merah, yang mana yang merah? Dua-duanya merah itu wajib. Wajib jual. Jadi dua-duanya merah baru kita jual ya Pak Oli ya. Yes. Wajib. Baik Pak Oli, terima kasih. Pak, Oke, ada lagi. kalau Yes. Pak, kalau soul gimana Pak? SOUL. Apa Bu? SOUL. Soul. Soul masih turun terus. Oh, hari ini mungkin volumenya kemarin besar. Masih turun, Bu. Candlenya masih merah. Oh, oke, makasih Pak. Ada yang punya Soul nih. Belinya jangan saat IPO. Oke, ada lagi? Kalau Oli, candle bayangnya lumayan tuh, Pak. Apa? Pada candlenya masih merah. Komputernya komputer. Aku nih kok pakai dataku padahal. Bevin. Oke, silakan kalau ada lagi. Bevin Pak, Bevin. Untuk portable Bevin, daily-nya biru pertama. Paraboliknya masih bawah ya Pak. Paraboliknya ada di bawah ya. Masih potensi ya Pak. Potensi apa Pak? Potensi kenaikannya ada. Bisa. Selamat pagi Pak Oli. Pagi Bos. Pak Oli, untuk fast trade, wine sama BSBK ini Pak Oli yang agak lebih santai yang mana Pak Oli ya? BSBK lebih santai, agak lebih santai. BSBK ya. Tapi wine ini ada potensi ARB tak Pak Oli? Semuanya ada. Bentar. BSBK. Wine ya, potensi ARB-nya lebih besar daripada BSBK. Karena low-nya wine itu min 10%. Low sama high-nya sama itu, wine. Apa Bos? Low sama wine-nya hampir sama. Oh iya. Oh, wine sama low-nya bersama ya, ya Pak Eri ya? Iya, high-nya sama low-nya sama-sama 10 kan. Ya kalau BSBK ini kan high-nya 6, low-nya 2 ya Pak Oli ya? Ya. Satu lagi Pak Oli, CEM ini gimana Pak Oli? CEM kemarin harusnya kan jual, sudah merah. Ya semalam tuh saya udah jual tapi udah hampir Pak Oli kan udah hampir 6% itu kan. Semalam, kemarin harusnya Pak, 14.15 atau 14.30. Ada 165 Pak Oli untuk ada spek di 165 yang CFN 05. Oke, berarti akan mengikuti indikator yang lain gitu Pak. Kalau berdasarkan Heikinasi kemarin harus jual. Iya betul. Kalau berubah haluan menggunakan spek ya nggak apa-apa. Berarti nggak dilihat biru sama merah. Gitu. Oh 165 kalau spike itu jadinya udah berubah ya Pak Oli ya dari skema kita ya Pak Oli ya. Kenapa? Kalau umpama ada spek 165 kalau itu kan udah berubah dari eri ya Pak Oli ya. Bukan, berarti trading plan-nya akan menggunakan spek Pak. Oh gitu, baik. Berarti bukan menggunakan Heikinasi gitu. Indikatornya bukan menggunakan Heikinasi, tapi mengikuti spike. Baik. Iya Pak. Baik Pak Oli, terima kasih Pak Oli. Oke Bos. Pak Oli. Yes. Saya melihat ini di top tenor INCF dengan INCF dengan BPFI bisa dising juga Pak ya dengan ASA. Apa? INCF. Ya. INCF oke. Biru pertama. Ya, BPFI. BPFI oke. Biru pertama.
ASA, ASD. ASSA. Ya, ASA. ASSA, ya, juga biru pertama. Kalau gula, Pak? Apa? Gula. Gula. Ya. Gula juga biru pertama. Oke. Itu bisa dising semua, Pak ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Banyak. Mana nih di grup nggak ada yang bilang mau beli apa? Ya Pak, udah mulai Ayo. amar Pak. Oh ya. Nanti udah ini beli ini minus gitu. Ternyata saya pengen tahu bener dibeli. Cuman satu loh ya. Jam 9 belinya satu. Ya. Ayo. Latihan konsisten sampai close. Bukan, jam 9, kalau nanti 9 lebih 5 sudah profit, ya udah selesai, Bos. Oh, oke, siap. Kalau gitu, Bukan, jadi juga jangan salah persepsi juga. Oh, akan beli satu saham, sampai jam 3 saham itu terus. Enggak, ini yang jam 9 dibeli, profit, selesai. Oke. Kan screeningnya cuma sampai di situ aja. Gitu. Oke, Pak, noted, Pak. Yes. Pak Oli. Ya, Bos. Pagi, Pak Oli. Pak, Pagi. saya telat masuk nih, Pak. Mau tanya, kemarin kan ada beli saham yang ikut nyangkut tuh, Pak. CBPE, Pak. CBPE, oke. Nah, ini penjelasannya ntar fast trade, Pak. Itu kemarin belinya di 201, Pak. Penjelasannya fast trade. Enggak, yang ikut yang fast trade kemarin, Pak. Pas lagi tinggi-tingginya, Pak. Oke, terus nyangkut. Nyangkut pas ini penutupan. CB kemarin sore ya, CBPE. Iya, Pak. Hari ini CBPE. candle bayangannya 10%. Nanti Bapak jangan beli saham yang lain. Ya. Jam 9 jangan beli saham yang lain. Pantau saham CBPE saja. Nah, terus gini Pak, mau tanya, saya pernah ikut Pak yang sebelumnya lagi, Bapak pas lagi di Makassar tuh Pak, ikut beli pas Pak Januari Ampadu Pak. Nah, itu hari kena saham apa ya sampai di arah Pak. Terus besoknya jual, tapi kok turunnya cepat sekali gitu Pak. Pas dan lain langsung turun gitu, nggak sempat jual Pak. Gimana Pak ya kalau cara arah itu Pak, itu jualnya? Cara jualnya harus di bawah pasar Pak. Memang saham yang dibuat pasti itu pergerakannya pasti cepat naik dan cepat turun. Enggak, cara kepikir telat Pak. Jangan telat Pak, nggak bisa dipikir. Berarti sebelum itu langsung ketik dulu kali Pak? Iya. Ketika tombol sell aja ditekan gitu Pak ya maksudnya? Yes. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat pagi.